Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Devi Juwitasari di mata pelajaran IPS. Oke, minggu lalu kita telah membahas salah satu negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia. Untuk minggu ini kita akan membahas negara anggota ASEAN kedua, yaitu Brunei Darussalam. Oke, mari kita mulai materi hari ini. Identitas negara. Nama resmi negara Brunei Darussalam. Ibu kotanya yaitu Bandar Sri Begawan. Pemerintahannya di Brunei Darussalam ini menggunakan bentuk kesultanan. Jadi kepala negaranya yaitu sultan. Bahasa utama yang digunakan yang resmi yaitu Melayu, tapi mereka juga menggunakan bahasa Inggris dan Tiongkok. Agama utamanya yang utama yaitu Islam, tapi selain itu ada lagi yaitu Buddha dan Kristen. Rakyatnya mayoritas merupakan bangsa Melayu. Penduduknya berdasarkan sensus tahun 2015 yaitu 0,4 juta jiwa. Jadi tidak sampai 1 juta ya penduduknya. Mata uang yang digunakan yaitu dolar Brunei. Lagu kebangsaannya Allah peliharakan Sultan. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Istana kesultanannya Nurul Iman. Bandar udaranya Bandar Udara Bandar Sri Begawan. Itu bandar udara yang internasionalnya. Perusahaan penerbangannya yaitu Royal Brunei Airlines ya. Nah, seperti kalian lihat di sini ada gambarnya benderanya. Jadi bendera Brunei Darussalam itu mayoritas berwarna kuning dan ada lambangnya seperti ini ya. Keadaan alam negara Brunei Darussalam. Negara dan batas negaranya. Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur maksud saya. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri atas 3 daerah, yaitu daerah Tutong, Belai, dan Brunei. Bagian timur adalah daerah Temburong. Batas negara Brunei sebagai berikut. Bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak atau Malaysia. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit, yaitu hanya sekitar kurang lebih 5.765 km persegi satu negaranya. Iklim. Brunei memiliki iklim tropis. Temperatur dan kelembapan udara di Brunei cukup tinggi karena letaknya dekat dengan pantai dengan ketinggian yang relatif rendah. Rata-rata temperatur harian di Brunei Darussalam antara 24 derajat sampai 30 derajat Celcius. Jadi termasuk panas ya. Curah hujan yang terjadi berkisar antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Semakin ke wilayah pedalaman, curah hujannya akan semakin besar. Bentang alam. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan, reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit, serta berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak atau Malaysia. Ketinggian daerah selatan ini berkisar 1.000 sampai 1.500 mdpal atau 1.000 meter di atas permukaan laut ya, mdpal itu maksudnya, dan merupakan bagian dari lereng pegunungan Crocker. Di bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Sungai Baram memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk. Nah, sekarang kita akan membahas penduduk di Brunei Darussalam.
Jumlah penduduk di Brunei Darussalam tahun 2015 atau berdasarkan sensus pada tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatan 9.796 jiwa per kilometer persegi. Angka kelahiran 17 dan angka kematian 3 per 1000 penduduk. Pertumbuhan penduduk 0,1%. Setengah dari keseluruhan penduduk Brunei adalah orang Melayu. Etnis terbesar kedua adalah Tionghoa dan sisanya pendatang, yakni diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan atau Dayak. Karena wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah-wilayah yang dekat dengan Brunei ya, jadi diperkirakan ada beberapa penduduk dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang bermigrasi ke Brunei. Bahasa dan agama. Bahasa resmi penduduk Brunei adalah Melayu, juga bahasa Inggris dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. Lebih dari 60.000 penduduk Brunei memeluk agama Islam. Sudah sejak dahulu, Brunei merupakan kerajaan Islam. Setelah pendudukan Jepang tahun 1941, Brunei kembali lagi menjadi negara jajahan Inggris. Pada tahun 1945, Brunei resmi menjadi persemakmuran Inggris sampai tahun 1984. Mulai tahun 1984, Brunei menjadi kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Kesultanan merupakan sistem ketatanegaraan yang dianut oleh Brunei Darussalam. Sultan berperan sebagai simbol kenegaraan, juga berperan sebagai pengambil kebijakan pemerintahan. Kalau di kita di Indonesia itu sama seperti presiden. Agama terbesar kedua adalah Buddha, yaitu 12% dan disusul Kristen dengan jumlah 9%. Perekonomian. Kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Saat ini Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di negara-negara Asia. Oleh karena itu, Brunei dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Seria, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Industri utama kedua yang memberikan kontribusi bagi devisa negara adalah tekstil, makanan dan minuman, serta bahan bangunan. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, Brunei melakukan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi dan bahan-bahan kimia. Pembangunan transportasi meliputi darat, laut, dan udara. Sumber daya alam. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei. Perikanan merupakan sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak dan gas bumi. Sepanjang garis pantai utara Brunei hampir disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan, pantai utara dan Laut Cina Selatan. Kontribusi pertanian di Brunei terhadap kesejahteraan penduduknya terbilang kecil, meskipun pengelolaannya dalam jumlah yang relatif kecil. Dalam menggarap lahan pertanian, Brunei sudah menerapkan teknologi tinggi, yaitu dengan sistem intensifikasi pertanian. Hasil pertanian yang banyak diusahakan adalah padi, sagu, dan ubi kayu. Kerjasama. Pada tahun 1984, Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional yang diikuti oleh Brunei Darussalam adalah WTO atau World Trade Organization, G7, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, dan OKI atau Organisasi Konferensi Islam. Brunei menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia merupakan mitra dagang yang sudah lama menjalin hubungan dengan Brunei Darussalam. Kedua negara saling bekerja sama dalam kegiatan ekspor dan impor. Ekspor Brunei ke Indonesia adalah kapas, besi, dan baja. Adapun impor dari Indonesia berupa semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi.
Oke, itu tadi materi tentang Brunei Darussalam. Kita tadi telah membahas tentang seluk-beluk Brunei Darussalam, dari kerjasamanya, bentang alamnya, perekonomiannya, kerjasama, dan lain-lain. Untuk asesmen hari ini, silakan dijawab pertanyaan di bawah ini. Menurut kalian, apa yang menjadi sumber daya paling utama dari negara Brunei Darussalam? Jelaskan pendapatmu. Jadi, silakan dijelaskan menurut kalian apa sumber daya yang menjadi yang paling utama lah ya dari Brunei Darussalam ini. Silakan dikerjakan. Oke. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.